Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari Box 3 ingin menjelaskan materi teknik kompilasi CLR1 dan LALR1. Terus anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Amrin Nasyabani 1469. Yang kedua Yang kedua saya Ahmad Zain Purwanto 1485. Saya Dede Rohman 1466. Saya Sabda Ramadan 1482. Saya Muhammad Atia Madlias dengan 1521. Aldi Fauzan NPM 2023 4350 1524. selain mendeteksi kesalahan sintaks parser, juga berfungsi membangun struktur pohon sintaks yang digunakan pada tahap selanjutnya dalam proses kompilasi CLR1, yaitu teknik analisis sintaks atau disebut juga parsing bottom up yang digunakan dalam compiler untuk menganalisis struktur bahasa pemrograman. Metode ini membaca input dari kiri ke kanan itu secara left, menghasilkan penurunan paling kanan disebut juga right, dan menggunakan satu simbol look ahead one untuk memprediksi struktur kode, menjadikan proses paling akurat. Ketahui terdapat PFG, S menghasilkan A, B menghasilkan A kecil, A besar, dan B kecil. Lalu kita buat R1, yaitu S menghasilkan AA, R2 A menghasilkan A kecil, A besar, R3 menghasilkan A menghasilkan B kecil. Lanjut kita membuat diagram transisi yang dimulai dari state awal atau 0. Dimulai dari S aksen agar kita bisa memanggil variabel S. Lalu S menghasilkan titik A besar dengan look ahead-nya start. Lalu S menghasilkan A besar dan look ahead start. A menghasilkan A kecil, A besar dengan look ahead A atau B. Lalu B menghasilkan C dengan look ahead A atau B juga. Lalu step kedua kita uji A, yaitu S menghasilkan titik A. Lalu step 2 kita uji A, yaitu S menghasilkan A titik A menghasilkan A kecil, A besar, A menghasilkan titik B. Step 3 kita uji A kecil, yaitu A hasilkan A kecil titik A besar, A menghasilkan titik A kecil, A besar, A menghasilkan titik B. Step 4 kita uji B kecil, yaitu A menghasilkan B titik. Step 5 uji A, yaitu S menghasilkan A besar titik. Step 6 kita uji B, yaitu A menghasilkan A kecil, A besar titik. Step 7 uji A kecil, yaitu A menghasilkan A kecil, A besar menghasilkan titik A kecil, A besar, lalu A menghasilkan titik B. Step 8 uji B kecil, yaitu A menghasilkan B titik. Step 9 uji A, yaitu A menghasilkan A kecil, A besar titik. Lalu lanjut ke tabel transisi. Tabel state dengan action A, B, start, dan go to berisi S dan A. Pertama kita mulai dari state 0 ketemu dengan S dengan 1 atau I1, lalu 0 bertemu dengan A menghasilkan 2, lalu 0 bertemu dengan A kecil menghasilkan S3 atau shift 3, lalu 0 bertemu dengan B menghasilkan S4. Lanjut state 1, S bertemu dengan langsung menghasilkan ACC. State 2 bertemu variabel A menghasilkan 5, state 2 bertemu A kecil menghasilkan S7, state 2 bertemu B kecil menghasilkan S8. State
S3 bertemu dengan A variabel A menghasilkan 9. Stat 3 bertemu A kecil menghasilkan S3. Stat 3 bertemu B menghasilkan S4. Stat 4 reduce, yaitu R3 untuk pengisian lihat bagian look ahead-nya ada A atau B, jadi isi terminal A dan B dengan reduce R3. Stat 5 reduce yaitu R1 untuk pengisian lihat bagian look ahead-nya ya ada stack, jadi isi bagian stack dengan reduce R1. 6 reduce yaitu R2 lihat bagian look ahead masih stack juga, jadi kita isi bagian stack dengan R2. Stat 7 bertemu A menghasilkan 6. Stat 7 bertemu A kecil menghasilkan S7. Stat 7 bertemu B menghasilkan S8. 8 reduce yaitu R3 isi bagian $. Stat 9 reduce yaitu R2 untuk pengisian lihat bagian loket ada A atau B nya, jadi kita isi dengan terminal A dan B dengan reduce R2. Lanjut ke algoritma, terdapat string AA, BB dengan parsing stack awal. Ada stack di akhirnya dan 0 input isi string dengan stack di akhir. Lalu bagian action untuk pengerjaan. Dimulai dari 0 bertemu dengan terminal A pada inputan menghasilkan S3 atau shift 3. Lalu kita turunkan atau pindahkan A kecil di inputan dan 3 di action ke bagian parsing stack menjadi A3. Lalu kita lanjut 3 bertemu A menghasilkan S3. Lalu S3 bertemu B menghasilkan S4. Selanjutnya 4 bertemu B menghasilkan R3. A menghasilkan B. Kita hapus parsing stack yang terdapat B. Terdapat B nya menjadi A. Karena A tidak dapat langsung di action, maka kita gunakan bagian belakang atau sebelum A, jadi 3 bertemu A menghasilkan 9. Lalu 9 bertemu B menghasilkan R2, yaitu A menghasilkan A kecil A besar. Kita hapus parsing stack yang terdapat A kecilnya menjadi A besar. Karena A besar tidak dapat langsung di action, maka kita gunakan bagian sebelum A. 3 bertemu A menghasilkan 9. Lalu 9 bertemu B menghasilkan R2, yaitu A menghasilkan A kecil A besar. Kita hapus parsing stack yang terdapat A kecilnya menjadi A besar. Karena A besar tidak dapat langsung di action, maka kita gunakan bagian sebelum A, jadi 0 bertemu A menghasilkan 2. Lalu 2 bertemu B menghasilkan S8. Lalu 8 bertemu stack menghasilkan R3, yaitu A menghasilkan B. Karena di parsing stack tidak ada B, maka tidak ada yang dihapus, tapi hanya ditambahkan variabel A saja. Karena variabel A tidak bisa langsung di action, maka kita gunakan bagian sebelum A. Jadi 2 bertemu A menghasilkan 5. Lalu 5 bertemu $ menghasilkan R1, yaitu S menghasilkan A besar. Kita hapus parsing stack yang terdapat A besar, lalu kita ganti A menjadi S. Seperti sebelumnya, S tidak bisa langsung di action, maka kita gunakan yang di belakang S. 0 bertemu S menghasilkan 1. Lalu 1 $ menghasilkan A. T. Lalu soal yang kedua, ketahui dapat G, S menghasilkan A kecil, B besar. Reduce satunya besar. Reduce 2 sama dengan B menghasilkan B kecil B besar. R3 sama dengan B besar menghasilkan C. Lalu lanjut kita membuat diagram transisinya yang dimulai dari step awal. Dimulai dari S aksen agar kita bisa memanggil variabel S. Lalu S menghasilkan titik A kecil B besar dengan overhead stack. Lalu S menghasilkan titik A kecil B besar dengan look ahead-nya stack. Menghasilkan titik B kecil B besar dengan look ahead-nya B atau C.
B menghasilkan C dengan loghead B atau C juga. Lalu step 1 transisikan ke S. S aksen menghasilkan S, titik sudah berada di paling kanan, maka S sudah di step akhir. Lalu step 2 kita uji A kecil, yaitu S menghasilkan A kecil, B besar, B kecil, titik B besar, B besar. B besar menghasilkan titik B kecil, B besar. B besar menghasilkan titik B menghasilkan B kecil, titik B besar. B besar menghasilkan titik B besar, B kecil. B besar menghasilkan C. Step 4 kita uji C kecil, yaitu B menghasilkan C titik. Step 5 uji B, yaitu S menghasilkan A kecil, B besar, titik B besar. B besar menghasilkan titik B kecil, B besar, B menghasilkan titik C. Step 6 uji B besar, yaitu B besar menghasilkan B besar, B kecil, titik. Step 7 uji B kecil, yaitu B menghasilkan B titik B besar. B besar menghasilkan titik B kecil, B besar, B menghasilkan titik C. Step 8 uji C kecil, yaitu B menghasilkan C titik. Step 9 uji B besar, S menghasilkan A kecil, B besar, titik. Step 10 uji B besar menghasilkan B kecil, B besar, titik. Lalu lanjut ke tabel transisi. Orangku masih ada kan? Ada. Tabel terdapat 10 step dengan action A, B, C, A. Dan goto-nya berisi S besar dan B besar. 10.000. Pertama kita mulai dari step 0. 0 bertemu dengan S menghasilkan 1 atau I0. Lalu 0 bertemu terminal A menghasilkan S2 atau shift 2. Lalu 0 bertemu B menghasilkan S3. Lalu 0 bertemu dengan C menghasilkan S4. Lanjut step 1, S bertemu S menghasilkan ACC. Step 2 bertemu variabel B menghasilkan 5. Step 2 bertemu B menghasilkan S3. Step 2 bertemu C menghasilkan S4. Step 3 bertemu variabel B menghasilkan 6. Step 3 bertemu B menghasilkan S7. Step 4 reduce C, yaitu R3 untuk pengisian lihat bagian logheadnya. Ada B atau C, jadi isi terminal B dengan reduce 3. 5 bertemu variabel B menghasilkan 9. Step 7 bertemu B kecil menghasilkan S7. Step 5 bertemu C kecil menghasilkan S8. Reduce B besar, yaitu untuk pengisian lihat bagian logheadnya ada B atau C, jadi isi terminal B dan C dengan reduce R2. 7 bisa menghasilkan S8. 4 reduce C, yaitu R3, lihat bagian logheadnya yaitu dolar atau stack, jadi kita isi bagian stack dengan R3. Tapi 9 reduce S, yaitu R1, kita isi dengan stack. Step 10 reduce B, yaitu R2, kita isi bagian S di bagian juga. Lalu Ke algoritmanya. Terdapat parsing stack awal lalu 0. Ke algoritmanya dapat parsing dengan stack awal 0. Lalu inputan diisi dengan string A, C, B, C, dolar. Lalu bagian action untuk pengerjaannya dimulai dari 0 bertemu dengan terminal A, ada inputan menghasilkan S2 atau shift 2. Lalu kita turunkan atau pindahkan A di inputan dan 2 di action di parsing stack menjadi A2. Lalu kita lanjut 2 bertemu C menghasilkan S4.
Lalu 4 bertemu B menghasilkan R3. Lalu bagian action kita tulis R3 sama dengan B menghasilkan C. Nah, C artinya jika bertemu radius maka parsing stack yang ada terminal C kita ganti dengan variabel B. Karena variabel B tidak langsung di action, maka kita gunakan bagian belakang B yaitu 2 bertemu dengan B menghasilkan 5. Selanjutnya 5 bertemu dengan C menghasilkan S7. Lalu 7 bertemu dengan C menghasilkan S8. Lalu 8 bertemu dengan stack menghasilkan R3. Itu B menghasilkan C. Kita hapus parsing stack yang terdapat C dan B. Karena B tidak dapat langsung di action, maka kita gunakan lagi bagian belakang B. Jadi 7 bertemu dengan B menghasilkan 10. Lanjut 10 menghasilkan lalu lanjut 10 bertemu stack menghasilkan R2, yaitu B menghasilkan B kecil B besar. Maka yang terdapat terminal B kita ganti dengan variabel B. Nah, variabel B tidak bisa langsung di action, maka kita gunakan yang di belakang B, yaitu 5 bertemu dengan B menghasilkan 9. Lalu 9 bertemu stack menghasilkan R1, itu S menghasilkan A kecil B besar, di mana bagian A dihapus karena setelah itu A itu BB, maka BB kita ganti menjadi S. Seperti sebelumnya, S tidak bisa langsung di action, maka kita gunakan di belakang S, yaitu 0 bertemu S menghasilkan 1. Terakhir 1 bertemu stack menghasilkan ACC. Definisi LR1. LR1 lookahead LR adalah metode parsing pada teknik kompilasi yang digunakan untuk menganalisis struktur sintaks suatu program berdasarkan tata bahasa atau grammar yang telah ditentukan. Metode ini merupakan pengembangan dari SLR1 dan penyederhanaan dari CLR1. LR1 adalah parser bottom up yang dari kiri ke kanan, left to right, dan menghasilkan derivasi kanan secara terbalik dengan menggunakan satu simbol lookahead untuk menentukan tindakan parsing yang tepat. Kita ada contoh soal dari LR, di mana A menghasilkan B besar, B besar menghasilkan A besar atau A kecil, B kecil atau C kecil dan D kecil dengan string ABCD stack. Pertama, menentukan first dan follow-nya dulu. First dari A yaitu A dan C, first B A dan C, follow dari A stack, follow dari B A dan C. Selanjutnya diagram transisi. Sini kita menambahkan variabel baru yaitu A aksen untuk memanggil variabel A. A aksen menghasilkan titik A besar, di mana lookaheadnya yaitu stack. Lalu A besar menghasilkan dot B besar, lookaheadnya tetap yaitu stack. Lalu B besar kita panggil di bawahnya, B besar menghasilkan titik A kecil B kecil, dan lookaheadnya A dan A atau C. B besar kemudian menghasilkan titik C kecil D kecil, dan lookaheadnya A dan C. Lalu di state 0 transisi ke state 1, di mana titik melewati A besar menghasilkan A aksen, menghasilkan A besar titik, lookaheadnya tetap stack. Kemudian di state 0 transisi ke state 2, di mana dot melewati B besar menghasilkan A besar, menghasilkan B besar titik B besar, koma lookaheadnya stack. B besar dipanggil menghasilkan titik A kecil B kecil, dan lookaheadnya tetap stack. B besar menghasilkan titik C kecil D kecil,
dan look ahead-nya stack. Kemudian state 0 transisi ke state 3 di mana titiknya melewati A kecil, yaitu B besar menghasilkan A kecil titik B kecil, dan look ahead-nya tetap A dan C. Kemudian state 0 bertransisi ke state 4, titik melewati C kecil menjadi B besar menghasilkan C kecil titik D kecil, dan look ahead-nya A dan C. Dan state 2 bertransisi ke state 5 di mana titiknya melewati B besar menjadi A besar menghasilkan B besar titik, dan look ahead-nya stack. Lalu state 2 bertransisi ke state 6 di mana titiknya melewati A kecil menjadi B besar menghasilkan A titik A kecil titik B kecil, dan look ahead-nya yaitu stack. Sama I2 bertransisi ke state 7 di mana titik melewati C kecil jadi B besar menghasilkan C kecil titik D kecil, look ahead-nya stack. Kemudian state 3 bertransisi ke state 8, titik melewati B kecil menghasilkan B besar menghasilkan A kecil B kecil titik, look ahead-nya yaitu A dan C. Kemudian state 4 bertransisi ke state 9 di mana titiknya melewati D kecil menjadi B besar menghasilkan C kecil D kecil dan titik. Kemudian look ahead-nya A kecil dan C kecil. Lalu yang state 6 bertransisi ke state 10 di mana titiknya melewati B kecil menjadi B besar menghasilkan A kecil B kecil titik, dan look ahead-nya stack. Kemudian state 7 bertransisi ke state 11 di mana titiknya melewati D kecil menjadi B besar menghasilkan C kecil D kecil titik, dan look ahead-nya stack tetap. Tak geser main tabel lah. Udah nih. Ini tabel parsing dan goto-nya di mana 0 state 0 bertemu dengan A kecil menghasilkan shift I3 shift state 3, dan 0 bertemu C kecil menghasilkan shift ke state 4. 0 bertemu dengan variabel A itu ke state 1, dan 0 ketemu B state 2. 1 bertemu dengan stack diterima accept. 2 A kecil shift state 6, 2 C shift state 7, 2 B state 5, 3 B state pergi shift state 8, kemudian 4 kemudian A bertemu dengan stack melakukan reduce. Kemudian 6 bertemu dengan B kecil yaitu shift state 10, 7 bertemu dengan D shift state 11, 8 bertemu dengan A kecil reduce B menghasilkan A kecil B kecil, terus reduce 8 bertemu dengan C reduce B sama B besar menghasilkan A kecil B kecil. 9 bertemu dengan A kecil reduce B besar menghasilkan C kecil D kecil. 9 bertemu dengan C reduce B besar
menghasilkan C kecil D kecil. 10 bertemu dengan stack reduce B besar menghasilkan A kecil B kecil. 11 bertemu dengan stack reduce B besar menghasilkan C kecil D kecil. Dan ini ada parsing stack input dan action. Inputnya A kecil B kecil C kecil D kecil dan stack. Lalu parsing stacknya dimulai dari 0 bertemu dengan A tadi shift step 3 request, lalu menjadi stack 0 A3 dan input menjadi B kecil C kecil D kecil lalu stack. Kemudian 3 bertemu dengan B menghasilkan actionnya shift step 8. Kemudian stack 0 A kecil 3 dan B kecil 8. Inputnya menjadi C kecil D kecil. Kemudian stack 8 bertemu dengan C kecil yaitu reduce A kecil B kecil menjadi B. Di sini parsing stacknya berubah, yang A kecil dan B kecilnya berubah menjadi B. Dan inputnya tetap yaitu C kecil D kecil dan stack 0 bertemu dengan B pergi ke step 2. Parsing stacknya menjadi stack 0 B2 inputnya C kecil D kecil dan stack 2 bertemu dengan C kecil actionnya shift step 7. Kemudian parsing stacknya menjadi stack 0 B besar 2 C kecil 7 dan inputnya D kecil stack, lalu 7 bertemu dengan D actionnya shift step 11. Parsing stack menjadi stack 0 D besar 2 C kecil 7 D 11 D kecil 11 bertemu dengan stack actionnya menjadi reduce CD C kecil D kecil menjadi B besar. Sama signet. Kemudian parsing stacknya menjadi stack 0 B besar 2 B besar 2 bertemu dengan B pergi ke state 5. Parsing stack menjadi 0 B besar 2 B besar 5 bertemu dengan stack reduce B besar menjadi A besar.
parsing stack menjadi 0 A besar, 0 bertemu dengan A besar, actionnya pergi ke state 1. Lalu parsing stack menjadi stack 0 A besar 1 bertemu dengan stack, actionnya diterima, accept. Soal yang kedua dari LALR, mana S besar menghasilkan A besar, A besar menghasilkan A kecil, A besar, dan B kecil. Cari first dan follow-nya dulu. Follow S, first dari S, A kecil, B kecil, first dari A kecil, B kecil, follow S yaitu stack, follow dari A kecil, B kecil, dan stack. Scrollman. Kemudian lanjut membuat diagram transisinya. Sini menambahkan variabel baru yaitu S aksen untuk memanggil variabel S besar. S aksen memasukkan titik S besar dan lookahead-nya stack. S besar dipanggil menghasilkan titik A besar dan lookahead-nya stack. Kemudian A besar dipanggil menghasilkan titik A kecil, A besar, lookahead-nya A kecil, B kecil. Kemudian A besar ini menghasilkan titik B kecil, lookahead-nya A kecil, B kecil. State 0 bertransisi ke state 1 di mana titiknya melewati S besar menghasilkan dan menjadi S aksen menghasilkan S besar titik dan lookahead-nya stack. Kemudian state 0 bertransisi ke state 2 di mana titik melewati A besar menjadi S besar menghasilkan A besar titik A besar, lookahead-nya stack, lalu A besar dipanggil menghasilkan titik A kecil, A besar, dan lookahead-nya stack. A besar menghasilkan titik B kecil dan lookahead-nya stack. Kemudian state 0 bertransisi ke state 3 di mana titiknya melewati A kecil menjadi A besar menghasilkan A kecil titik A besar, lookahead-nya A kecil, B kecil. Kemudian A besar dipanggil menghasilkan titik A kecil, A besar, lookahead-nya A kecil, B kecil. A besar menghasilkan titik B kecil, lookahead-nya A kecil, B kecil. Kemudian state 0 bertransisi ke state 4, titiknya melewati B kecil menjadi A besar menghasilkan B kecil titik, lookahead-nya A kecil, B kecil. Kemudian state 2 bertransisi ke state 5, semua titiknya melewati A besar menjadi S besar menghasilkan A besar titik dan lookahead-nya tetap yaitu stack. Lalu state 2 bertransisi ke state 6, titiknya melewati A kecil menjadi A besar menghasilkan 5.000. Rupanya di jam 10 nih. Iklan.
Iklan dulu, iklan. Di jam 10 nih itu lupa nih. Ini siapa yang mau ngedit ini? Banyak banget ini yang dipotong. Lanjut ya. Ini state 2 transisi ke state 6, titiknya melewati A kecil menjadi A besar menghasilkan A kecil titik A besar, lookheadnya stack, lalu A besar dipanggil A besar ini menghasilkan titik A kecil A besar, lookheadnya stack, A besar menghasilkan titik B kecil, lookheadnya stack. Kemudian state 2 bertransisi ke state 7, titiknya melewati B kecil menjadi A besar menghasilkan B kecil titik dan lookheadnya stack. Kemudian state 3 bertransisi ke state 8, mana titiknya melewati A besar menjadi A besar menghasilkan A kecil titik besar menghasilkan A kecil A besar titik lookheadnya A kecil B kecil. Sini state 6 bertransisi ke state 9, titiknya melewati A besar menjadi A besar menghasilkan A kecil A besar titik dan lookheadnya stack. State 6 bertransisi ke ini karena sama jadi tulisnya sama state 6 juga. Ini juga karena sama yang menghasilkannya sama kayak state 7 jadi tulis aja sini dimasukkan state 7. Action dan go to nya mana 0 bertemu dengan state 0 bertemu dengan tadi A kecil shift state 3 0 B shift I4 0S ke state 1 0A state 2 lalu 1 bertemu dengan stack accept itu diterima 2 A kecil shift I6 state 2 bertemu dengan B shift state 7 2 dengan A state B ke state 5 state 3 B shift 4 3A pergi ke state 8 4A reduce A besar B kecil. Kemudian 4B sama reduce A besar masukkan B kecil. Kemudian 5 bertemu dengan stack reduce S menghasilkan A besar 6 bertemu dengan A shift state 6 6B sama shift state 7 6A pergi ke state 9 8 bertemu dengan A kecil reduce A menghasilkan A kecil A besar 8B reduce A besar menghasilkan A kecil A besar 9 stack reduce A besar menghasilkan A kecil A besar stack inputnya A kecil B kecil 0 bertemu dengan A kecil actionnya shift state 3 passing stacknya menjadi stack 0 A kecil 3 inputnya menjadi A kecil B kecil stack 3 bertemu dengan A kecil actionnya shift state 3 stacknya menjadi 0
0 A kecil 3 A kecil 3, inputnya menjadi B kecil dan stack 3 bertemu dengan B kecil, actionnya shift state 4, stacknya menjadi 0 A kecil 3 A kecil 3 B kecil 4, inputnya menjadi B kecil stack 4 bertemu dengan B kecil, actionnya reduce, yaitu B kecil menjadi A besar. Kemudian parsing stacknya 0 A kecil 3 A kecil 3 dan B-nya diganti dengan A besar 3 bertemu dengan A besar, pergi ke state 8. Parsing stacknya menjadi 0 A kecil 3 A kecil 3 A besar 8, inputnya B kecil stack 8 bertemu dengan B kecil, reduce A kecil A besar menjadi A. Parsing stacknya menjadi 0 A kecil 3 A, itu tetap B kecil stack, kemudian 3 bertemu dengan A, actionnya stack 8. Parsing stack menjadi 0 A kecil 3 A besar 8 bertemu dengan B kecil, reduce A kecil A besar menjadi A. Parsing stack menjadi 0 A besar dan inputnya tetap B kecil stack 0 bertemu dengan A, jadi ke step 2. Parsing stacknya menjadi 0 A besar 2 bertemu dengan B kecil, actionnya shift step 7. Kemudian parsing stack menjadi 0 A besar 2 B kecil 7, inputnya menjadi stack 7 bertemu dengan stack, actionnya reduce B kecil menjadi A besar. Parsing stack menjadi 0 A besar 2 A besar 2 bertemu dengan A besar, actionnya berarti ke step 5. Parsing stack menjadi 0 A besar 2 A besar 5, inputnya stack 5 bertemu dengan stack, reduce A besar menjadi S. Parsing stack menjadi 0 S, inputnya stack 0 bertemu dengan S, pergi ke state 1. Kemudian parsing stack menjadi 0 S besar 1 bertemu dengan stack, actionnya accept atau diterima. Dan atas ada kelas LR parser, itu menjelaskan digunakan untuk membuat sebuah kelas bernama LR parser yang berfungsi sebagai parser LR. Selanjutnya konstruktor init. Di situ ada terdapat kode underscore init underscore save action table, koma goto table, dan dilanjutkan di bawahnya. Itu tugasnya adalah menyimpan dua tabel penting, yaitu action table berisi aksi parser, misalnya shift, reduce, accept. Goto table berisi perpindahan state ketika parser selesai melakukan reduce. Selanjutnya parser. Parser itu terdapat kode def parser, parse, buka kurung, save, input string, tutup kurung. Fungsinya dari program karena seluruh proses parsing dilakukan di sini. Inisiasi stack. Stack sama dengan buka tutup kurung 0. Keterangannya yaitu parser selalu memulai proses dari angka 0. Di bagian token sama dengan list buka tutup kurung input string itu untuk mengubah input menjadi token.
Contohnya AABB dolar akan menjadi AABB dolar di dalam buka tutup kurung. Kemudian ada kode if not token or token buka tutup kurung -1 tanda seru sama dengan dolar. Artinya apabila pengguna lupa menambahkan simbol akhir dolar, maka program akan menambahkannya secara otomatis. Karena parcel LR selalu membutuhkan tanda akhir input. Untuk menampilkan header, itu terdapat kode printf stack kurang dari 25, inputan kurang dari 15, action. Itu untuk menampilkan header. Perulangan parcel cukup menuliskan kode while true. Parser akan terus bekerja sampai terjadi salah satu kondisi except and error. Mengambil state itu kodenya current underscore state sama dengan state -1 di dalam buka tutup kurung. Ambil state yang berada paling atas di stack. Misalnya contoh 0 A3 A6, maka state saat ini yaitu 6. Simbol input kodenya current underscore token sama dengan token di dalam buka tutup kurung 0. Artinya simbol input yang paling depan, misalnya contoh AABB dolar, maka token pertama adalah A. Menampilkan isi stack underscore str sama dengan dolar plus join buka tutup kurung diisi titik-titik, hanya digunakan agar stack tampil seperti dolar 0 A2 A6, tidak mempengaruhi proses parsing. Pengecekan action table, contohnya parser melihat state sekarang, simbol input sekarang, kemudian mencari aksi pada action table. Di kodenya itu tertulis if current underscore state in save titik action underscore table. Shift itu berguna untuk menuju ke state 3. If action titik star switch, program melakukan stack titik event buka tutup kurung current token untuk memasukkan simbol, misalnya A. Lalu ada untuk memasukkan state baru, yaitu stack event next state. Contohnya input angka 3, sehingga stack berubah dari A menjadi 0A3. Kemudian ada token titik pop untuk menghapus token yang sudah dibaca. Lalu selanjutnya ada reduce itu kodenya cukup elif action titik star switch R, misalnya R3 spasi A, arah tanda panah ke kanan B, artinya gunakan produk A kanan B. Mengambil aturan reduce, pengambilan aturan produksi, mengubah R3 A tanda panah ke kanan B menjadi buka tutup kurung R3, A tanda panah ke kanan B. Kemudian ada LHS, RHS sama dengan prod titik split tanda panah ke kanan, hasilnya LHSA, RHS yaitu B. Untuk menghapus isi stack, pop underscore count sama dengan 2 dikali len buka tutup kurung RHS, karena setiap simbol mempunyai pasangan state. Mengambil state setelah pop, kodenya state underscore after underscore pop sama dengan stack buka tutup kurung -1. Misalnya stack menjadi 0A3, sekarang menjadi 3. Push non terminal, stack event buka tutup kurung LHS, misalnya A dimasukkan ke dalam stack. Melihat go to table, parser akan mencari go to state A, misalnya go to
3, A sama dengan 8. Maka hasilnya akan 8 ikut dimasukkan ke stack. Sehingga stack menjadi 0A, 3, A besar, 8. Accept. Jika parser menemukan accept, berarti seluruh input sudah sesuai grammar, sudah sesuai parsingnya selesai, sudah juga selesai diterima. Selanjutnya kita memasuki ke LALR parser. Sebenarnya penjelasan kelas LR parser sama persis dengan CLR. Yang membedakan hanya tabel action and goto yang digunakan, yaitu sekarang menggunakan LALR atau log, look, ahead LR. Jadi di bagian atas itu untuk membuat kelas LR parser. Karena parser bersifat umum, kita cukup mengganti isi tabelnya tanpa mengubah algoritma parsing. Fungsi parser, def parser, save, input string A, B, B. Kemudian untuk mengerjakan program itu cukup if not token or token negatif 1 tanda seru sama dengan $, token titik append $. Jika pengguna tidak menambahkan simbol S, maka program akan menambahkannya secara otomatis seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk menampilkan header masih sama, yaitu print buka tutup kurung F stack kurang dari 25, inputan kurang dari 15, lalu ada action. Untuk perulangan while true, karena parser akan terus bekerja selama proses parsing belum selesai. Untuk perulangan berhenti jika save ataupun pengambilan state sekarang yaitu current underscore state sama dengan stack negatif 1. Pengambilan state paling atas dari stack, misalnya contohnya saya samain, yaitu 0A, 3A, 8. State sekarang 8. Untuk mengambil token saat ini, current underscore token sama dengan token 0 untuk mengambil simbol input paling depan. Contoh AABB $, token pertamanya adalah A. Pengecekan action table di kodenya itu if current underscore state in self titik action underscore table. Parser mencari aksi berdasarkan state sekarang dan simbol input. Ada juga shift. Jika aksi adalah shift, maka parser memasukkan simbol ke stack, memasukkan state baru dan menghapus token yang sudah dibaca. Reduce elif action titik start with R. Penjelasan: jika aksi adalah reduce, parser menggunakan aturan produksi. Contohnya masih sama, R3A tanda panah ke kanan B artinya A tanda panah kanan B. Langkah yang dilakukan parser untuk menghapus simbol RHS dari stack: mengambil state setelah pop, memasukkan non terminal A, melihat goto table, dan untuk memasukkan state hasil goto. Jika sudah accept, parser menemukan accept berarti seluruh input sudah sesuai grammar, parsing berhasil, dan string diterima. Maka outputnya proses parsing berhasil. Lalu jika error, itu terdapat dua kombinasi state dan token tidak ditemukan pada action table, maka program akan menampilkan syntax error. Kelebihan dan kekurangan CLR1. Kelebihan utama CLR1 adalah kemampuannya menangani grammar yang kompleks dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Konflik parsing yang muncul juga relatif lebih sedikit karena penggunaan blockhead yang lengkap.
ada kekurangan dari CLR1 berupa ukuran table parsing yang besar dan jumlah state yang banyak, sehingga membutuhkan memori yang lebih besar serta proses pembentukan parser yang lebih kompleks. Kelebihan dan kekurangan LARR1. Kelebihan LARR1 memiliki ukuran table parsing yang lebih kecil dibandingkan CLR1 sehingga lebih hemat memori. Metode ini juga tetap mampu menangani sebagian besar grammar yang digunakan dalam bahasa pemrograman modern dengan baik. Kekurangan dari LARR1 dapat menimbulkan konflik parsing pada beberapa grammar tertentu akibat proses penggabungan state. Oleh karena itu, tingkat akurasinya sedikit lebih rendah dibanding CLR1.